Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Lihat ini sebentar ya Bapak Ibu. Nabi mengatakan bahwa sejak beliau diutus sampai umat ini akan meninggal serentak, yaitu dalam peristiwa terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh serentak umat Islam meninggal sedunia. Sejak beliau SAW diutus, Nabi mengatakan kalian semua akan mengalami 5 fase sejarah. Fase pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ini selama 23 tahun. Setelah itu kata Nabi, dilanjutkan oleh fase kedua. Kalian saat itu dipimpin oleh para sahabat-sahabat yang mendirikan sistem khilafah dengan cara Nabi Muhammad memimpin. Itu berlangsung selama 30 tahun. Fase ketiga kata Rasulullah, kalian akan menjalani kehidupan di bawah kepemimpinan para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Nah ini paling lama, 1227 tahun. 1227 tahun. Fase ketiga ini telah tamat dan berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ya, fase ketiga ini berakhir. Kaum muslimin fase pertama, kedua dan ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Ini ya, 1, 2 dan 3 ini Islam memimpin 2/3 dunia. Fase keempat harusnya sama besar kotaknya, tapi karena ini zaman kita, saya zoom, saya buat lebih besar seperti ini. Ya, pada fase keempat ini Islam tidak sedang memimpin dunia. Ini terjadi kekosongan. Islam tidak sedang memimpin dunia. Kepemimpinan di muka bumi dipimpin oleh orang-orang muslim tetapi otaknya sekuler. Dipimpin oleh orang muslim tetapi akidahnya akidah sekuler. Ideologinya ideologi sekuler, sipilis, dan mereka memimpin dengan tangan besi. Diktator betul. Kepada umat Islam yang beriman mereka sangat jijik, mereka sangat benci, zalim. Maka ini disebut dengan fase kediktatoran. Islam sedang tidak memimpin pada fase ini, dan fase ini insya Allah tidak lama. Kemudian fase ini berakhir, kita sedang ada di sini sekarang ya Bapak Ibu, kita sedang berada di sini sekarang. Nanti penutup kata Rasulullah, kalian akan kembali diberikan kepercayaan oleh Allah memimpin seluruh dunia. Dan ini kalau dulu 2/3 dunia dipimpin Islam, nanti di fase kelima ini seluruh dunia 100% Islam akan memimpin total dunia ini. Inilah dia masa-masa aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada bencana, tidak ada paceklik, tidak ada apapun yang mengerikan muka bumi, tidak ada pada fase kelima ini. Hidup bagaikan dalam surga. Fase kelima ini kata Rasulullah, Islam kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah menurut konsep kenabian, persis seperti fase kedua, fase kelima. Dan pada masa ini kata Rasulullah SAW, kalian akan mengalami 3 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang kelima, tanda besar kiamat yang keenam, ya, tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang pertama di sini, tanda besar kiamat yang kedua di sini, tanda besar kiamat yang ketiga di sini, dan tanda besar kiamat yang keempat sekaligus menjadi penutup fase keempat ini di sini. Paham ya? Saya tidak menjelaskan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 sudah tidak ada lagi umat Islam. 9, 10 umat Islam sudah tidak ada. Jadi umat Islam akan habis serentak di sini. Ya, bisa nggak? Saya minta, saya mohon sebentar. Insya Allah niat pengurus yang sangat mulia menjamu kita semua. Saya sepakat itu. Saya pompa biar kita bergairah untuk ikut memeriahkan acara kita ini. Tapi itu kita langsungkan setelah acara selesai. Setuju? Setuju? Karena pecah konsentrasi kita.
Atau saya kasih break 10 menit. Kita istirahat sebentar, sama-sama makan-makan kita. Mau lanjut dulu atau break? Kalau lanjut kita tahan dulu sebentar. Ya, tahan dulu sebentar. Salah saya nih dosa itu. Kalau sama makan-makan kau nak para luar, nah dia aja. Ya. Ya, kita tahan dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan. Supaya kita bisa lebih khusyuk, lebih fokus. Oke. Nah, kita sedang ada di sini sekarang. Kita kembali ke fase kelima. Kan banyak orang menakut-nakutkan orang-orang yang memang tidak mengerti informasi yang utuh tentang Islam, menakut-nakutkan bahaya khilafah Islamnya, bahaya mengancam NKRI, mengancam Pancasila. Oi, yang mengancam Pancasila itu sia. Komunis itu yang ingin menjadikan Pancasila menjadi Ekasila, menjadi Trisila. Pajak itu tidak punya perangai. Sementara umat Islam, wallahi sudah final. Bagi umat Islam, Pancasila sudah final. Undang-Undang Dasar 1945 sudah selesai. Dan ini jangan diotak-atik. Yang menuduh dan memfitnah khilafah Islamiyah adalah ancaman, menandakan dia tidak paham tentang Islam. Dan lagi pula ini ayat, ini Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55, bahwa nanti Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah. Al-Quran yang menyebutkan. Hadis ini juga menyebutkan demikian. Islam akan memimpin seluruh dunia. Dan kondisi dunia ketika Islam yang memimpin dunia dengan sistem khilafah, dunia bagaikan dalam surga. Pinjaro kosong saudara. Rumah sakit tak laku lagi. Kenapa? Orang diberi oleh Allah kesehatan. Tidak ada bencana alam di mana-mana, tidak ada kesusahan hidup, tidak ada penderitaan, tidak ada perang. Masya Allah, apakah bukan ini yang kita rindukan bersama? Sementara harta kekayaan melimpah ruah di muka bumi. Tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, dikasih hadiah emas 2 genggam telapak tangan penuh dikasih emas, setiap orang menolak. Kenapa? Dia sudah punya banyak stok emas dalam rumahnya. Saking kayanya orang-orang pada fase ini bukan dongeng, Pak. Hadis-hadis ini sahih. Kalau begitu, apanya ditakutkan dari khilafah Islamiyah? Kabar ubah Pancasila? Tidak. Yang mengatakan Pancasila berubah adalah orang-orang komunis yang sebenarnya ingin memfitnah khilafah Islamiyah. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan. Cuma di fase kelima ini kata Rasulullah SAW, jumlah lelaki dibandingkan wanita adalah 1 lelaki berbanding 50 orang wanita. Salah. Kamu apa? Teraga. Taruhan salah di fase kelima tadi, tunggu fase kelima. Tapi biasanya bapak-bapak sudah di alam barzakh. Nah, langsung kan di alam barzakh. Setuju, Bu? Setuju, Bu. Maksudnya apa? Kenapa bisa laki-laki berbanding 50 wanita di fase kelima ini? Kenapa? Jawabannya adalah di penghujung fase keempat akan banyak peperangan di muka bumi, di mana laki-laki lah yang paling di depan dan laki-laki lah yang paling banyak menghembuskan nafas terakhir. Ada perang Armageddon, ada perang dunia ketiga, ada perang Malhamah Al-Kubra, ada peperangan memperebutkan gunung emas di Irak yang muncul dari perut bumi, dan ini menewaskan sebanyak-banyaknya manusia, dan manusia tewas itu laki-laki. Maka periode ke depan yang akan dihadapi oleh para lelaki di muka bumi ini, khususnya yang muda-muda, adalah pertempuran demi pertempuran. Kalau begitu pertanyaannya, apakah persiapan pemuda di akhir zaman? Saya rasa sudah terjawab. Singkat saja sebenarnya. Saya rasa sudah terjawab. Apa persiapan kita? Setelah mendengarkan uraian singkat ini, kita sudah tahu kenapa laki-laki jumlahnya 1 berbanding 50. Jawabannya adalah para lelaki banyak diambil oleh Allah, dimatikan oleh Allah di penghujung fase keempat. Dan kita sekarang sudah hampir di titik penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita akan menghadapi tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu selesai dan masuklah fase kelima. Mayoritas kita sudah ada di alam syuhada, insya Allah. Karena kalau orang Islam, dia akan bertempur di belakang Imam Mahdi. Orang Islam, dia akan bertempur di belakang Nabi Isa alaihissalam. Orang Islam
tidak pun ada Imam Mahdi, tidak pun ada orang Nabi Isa alaihissalam, dia akan tetap bertempur demi membela kehormatan agama, kehormatan tanah air, kehormatan nyawa, dan kehormatan keluarga. Muslim akan banyak yang syuhada di akhir zaman ini, laki-laki. Allah, bilo tu Ustaz. Lain tak zaman awak kini kan dah Ustaz. Harapan awak jangan zaman awak. Tetapi ketika kita dengarkan uraian dan kajian, maka kuat hati saya mengatakan, iya, di zaman kita ini Bapak Ibu,